Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Mulyadi selaku tamu undangan, yang kami hormati Pak Sulaiman Kepala Dusun Perum Cengkong, yang kami hormati Pak Nurholis selaku penasehat paguyuban santunan anak yatim dan duafa, yang saya hormati Ibu Sulastri selaku ketua panitia pelaksana, yang saya hormati Umi Ita, yang saya hormati Bapak Jumanta dan Ibu Susi selaku pendukung acara, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, ibu-ibu jamaah majelis taklim dan hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pula para donatur paguyuban santunan anak yatim dan duafa yang hadir di sini, dan seluruh anak yatim yang kami cintai. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim dan duafa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Maryam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور
الزبور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu kepada Ibu Sulastri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah diberkahi. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, sampai kepada kita yang mudah-mudahan tetap istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama kepada yang saya hormati Umi Masyita Arum, Bapak Nur Halis dan Ibu Yuni Susanti, Bapak Anwar selaku penasehat paguyuban anak yatim dan duafa. Kepada yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian,
Selamat datang di acara santunan pada hari ini. Di saat yang berbahagia ini, kita bersama-sama berkumpul dengan hati yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan sedikit kata sambutan dan rasa terima kasih yang tak terhingga pada hadirin sekalian di acara yang penuh berkah ini. Hadirin yang berbahagia, santunan ini bukan semata-mata memberikan bantuan materi, namun lebih dari itu kita memberikan harapan dan keyakinan bahwa mereka tidak sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup. Dalam momen yang berbahagia ini, mari kita renungkan betapa beruntungnya kita memiliki keluarga yang peduli, teman-teman yang baik hati, dan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan. Terima kasih Bu Susi, semoga Bu Susi selalu sehat dan keluarga, dan para donatur semua yang kurang lebih di sini kita mempunyai kurang lebih 100 donatur yang sudah bergabung dengan paguyuban anak yatim dan doa Al-Kausar. Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Semoga acara santunan ini akan menjadi momentum yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini yang tadi sudah mendung agak tebal, ternyata Allah berikan kepada kita cuaca yang sejuk. Walaupun memang sudah kebangetan Bu ya, sampai tenggorokan ya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita yang mengaku sebagai umatnya. Alhamdulillah, tak terasa perasaan baru kemarin setahun ya kita kumpul di sini bagi-bagi apresiasi dengan teman-teman kita. Berarti kalau itu kita betah di dunia, kita betah di dunia ya, nggak kerasa. Padahal baru kemarin, seolah-olah baru kemarin setahun itu. Ya Al-Quran, kul islahun lahum khair. Jadi ketika terkait dengan yatim, katakanlah Muhammad al-Mukhatab itu mengurus anak yatim adalah baik dan perlu memang support, dorongan dari kita semua yang sehat walafiat. Alhamdulillah, beberapa kali bertemu dengan Ibu Susi dan Pak Jumanta terkait dengan ini paguyuban, terkait dengan dana yang tiba-tiba ujung-ujung dapat sekian juta. Subhanallah, luar biasa. Artinya kita itu ada hadis yang mengatakan khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian mengamalkan hadis itu yang bisa bermanfaat bagi yang lain-lain. Selamat datang pada Pak Kadus dan Pak Mul. Silakan Pak. Dan ini nilainya juga bukan nilai kecil ya Bu ya, bukan nilai kecil ya Pak, nilainya luar biasa, di angka 20 lebih katanya. Bahkan untuk sekarang kabarnya
Jumlah yang menerima makin banyak Bu ya. Berapa orang Bu? 30 anak yatim, 30 apa? Berarti 65 tahun sekarang, mudah-mudahan ke depan 100 lah. Tapi ingat, di sini ada juga momen yang perlu kita harus jaga. Apa itu? Niat kita. Niatnya kita adalah bukan untuk ajang, bukan, tapi niatnya karena Allah, mengikuti Nabi kita Muhammad dalam memelihara anak yatim, dan mengikat saudara kita, ukhuwah kita. Karena bagaimanapun juga adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman adalah saudara, diikat oleh ikatan ini, oleh ikatan paguyuban anak yatim. Ini hanya sebuah nama, hanya sebuah bukan organisasi ya, hanya sebuah kumpulan paguyuban menghimpun donatur dari donatur untuk disalurkan kepada yang berhak penerimanya, yang notabene adalah anak yatim dan duafa. Mudah-mudahan ke depan insyaallah kita berdoa semua, kita mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga niat kita, luruskan niat kita, kemudian tahun depan mudah-mudahan target kita 100 akan kena. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Untuk sambutannya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati tokoh agama Bapak Nurholis, yang saya hormati Umi kita dari RT 03, yang saya hormati Dewan kita Bapak Nur Adi, alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan para putra putriku, anak yatim semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore anak yatim dan duafa sekaligus buka puasa bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kegiatan yang diadakan di warga RT 06 RW 06 ini, yang alhamdulillah telah diketuai oleh Bapak Jumantah beserta istri. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan secara rutinitas, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun acara ini, santunan anak yatim ini selalu meningkat dari seluruh warga masyarakat dan jamaah yang ada di RT 06 RW 06 ini. Tentunya dengan harapan di tahun-tahun yang akan datang acara-acara seperti ini bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih maju lagi untuk sebagai magnet di lingkungan-lingkungan yang lain, supaya bisa mengikuti dengan acara-acara yang seperti ini. Karena di kedusunan perumahan khususnya, umumnya di Desa Cengkong, setiap bulan suci Ramadan yang mengadakan acara seperti ini hanya ada di RT 06 RW 06. Yang lainnya belum ada, dan mudah-mudahan ke depan di setiap RT, setiap pedusunan akan senantiasa mengadakan acara santunan anak yatim dan duafa beserta buka puasa bersama. Saya di sini sekaligus selaku pribadi maupun selaku pemerintahan desa akan senantiasa memberikan support yang positif, akan senantiasa mendukung dengan adanya kegiatan seperti ini,
dan saya berpesan kepada seluruh pengurus yang ada di sini, tingkatkanlah selalu, jangan merasa lelah dan jangan merasa sombong karena kepisaan dari saudara-saudara sekalian. Tolong jalankan ini karena lillahi ta'ala, karena ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena barang siapa yang mau mengurus anak yatim, insya Allah hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin warga masyarakat RT 06 RW 06 yang saya hormati, di sini alhamdulillah kita semua telah kedatangan Bapak Haji Mulyadi dari Partai Nasdem, dan alhamdulillah berkat doa, berkat dukungan dari warga masyarakat semua, alhamdulillah Bapak Mulyadi telah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerawang dari Partai Nasdem. Dan perlu saya sampaikan juga, ini ada kabar baik dari Bapak Haji Mulyadi. Yang pertama bahwasanya beliau insya Allah nanti di akhir lebaran ini, setelah lebaran ini, beliau akan menepati janjinya, akan mengecor lapangan bola voli yang ada di RT 06 dan RW 06. Jadi beliau ini bukan cuma janji, tapi akan menepati. Lapangan bola voli akan dicor oleh beliau. Setelah itu doakan bersama-sama. Kelanjutannya adalah akan mengacor gang sebelah timur sana untuk RT 06 dan RW 06. Dan tidak itu juga, doakan terus menerus, insya Allah tahap ketiga akan memperbaiki musola Umar bin Khattab. Jadi ini saya berkampanye, bukan kampanye, ini saya menyampaikan program-program yang telah dibuat oleh Bapak Haji Mulyadi. Ini bukan janji, tapi ini akan menepati, dan ini kerja nyata. Habis lebaran, lapangan bola voli akan dicor. Tunggu beberapa bulan lagi kita berdoa bersama, jalan sebelah timur akan dicor. Setelah itu musola Umar bin Khattab akan diperbaiki. Terima kasih kepada warga semua. Terima kasih kepada Fatimah. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ini Kepala Dusun Perumahan Cempong ini yang luar biasa mengundang saya ke acara santunan anak-anak yatim di Perumahan Cempong Persada di RT 06 RW 06. Yang saya hormati Pak Dimanta sebagai tuan rumah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan sukses. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini ketika kita menyantuni anak yatim, mudah-mudahan berkah buat semuanya yang ada di perumahan ini. Karena mungkin di bulan Ramadan ini ketika kita memberikan sesuatu yang berpahala, insya Allah Allah melipat gandakan pahala tersebut. Yang keduanya saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Dusun, insya Allah untuk lapangan di perumahan Cempong ini yang kedua ya Pak Dusun. Yang kedua ini mudah-mudahan setelah hari raya ya, hari raya, karena memang draftnya sudah ada, sudah saya sampaikan Bapak Dusun. Alhamdulillah usulan dari RT 06 RW 06 di Dusun Perumahan Cempong Persada ini insya Allah telah disetujui. Mudah-mudahan ke depannya saya juga ibu-ibu, bapak-bapak, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kemarin sudah memberikan sumbangsih suaranya. Alhamdulillah di perumahan ini suara saya signifikan melebihi dari suara di tempatnya Bawah Ibadah yang kalah Bawah Ibadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya suara
yang saya anggap signifikan di sini. Jadi suara yang kemarin diberikan kepada saya tidak jadi sia-sia. Artinya suara yang Ibu Bapak sampaikan di pemilihan kemarin itu akan menjadi dampak untuk pembangunan di perumahan Cengkong Persada ini, terutama di bidang-bidang infrastruktur dan juga bangunan. Mungkin saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan acara ini terlaksana dengan sukses, karena setelah aku juga saya masih ada agenda. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon doanya bahwa saya saat ini menjabat sebagai bidang humas di PSSI Kabupaten Karawang. Ya, mudah-mudahan nanti apabila ada anak bapak atau ibu di sini yang senang sepak bola, saya minta doa dan dukungannya bahwa saya sekarang berada di PSSI di sepak bola Kabupaten Karawang. Karena kalau bukan oleh kita, kalau bukan oleh warga Kabupaten Karawang, mari kita seleksi untuk membangun atau membantu olahraga sepak bola Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan acara satuan ini bisa berjalan sukses. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang mana setelah curahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini ya Bu, dalam acara santunan yatim dan duafa Kausar. Dan juga mudah-mudahan paguyuban ini kedepannya bisa lebih maju lagi ya Bu, untuk mewujudkan semua yang menjadi hak untuk yatim dan duafa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Junanta dan Ibu Susi yang telah mengundang kami pada kesempatan kali ini. Juga saya tak lupa kepada Bapak Haji Mulyadi. Alhamdulillah beliau sudah mencapai apa yang dicita-citakan, dan tak lupa juga kepada Bapak Kadus Cengkong yang selalu lebih support kepada kegiatan-kegiatan kami di sini. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama kepada Umi Masjid Arum. Mohon maaf Umi, saya datang telat. Apa ya, ini dadakan nih, saya nggak tahu kalau disuruh sambutan seperti ini, jadi mohon maaf ya, agak ya tetapi bagaimanapun kita tetap mensupport apa yang telah dan akan dilaksanakan, terutama untuk kepada Bapak Haji Mulyadi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang dicita-citakan bisa terwujud dan segera terlaksana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sabrina dari Peru Cengkong Persada Blok B. Ada Ananda Sabrina. Yang kedua, Ananda Yulita, Peru Cengkong Persada Blok B. Ada Ananda Yulita. Ya. Selanjutnya Ananda Melinda dari Peru Cengkong Persada Blok B. Yang keempat, Ananda Keisha, Peru Cengkong Persada Blok B. Yang kelima Apipa Blok Cengkong Persada Blok B. Yang keenam, Ananda Kevin. Yang keenam Yapi dari Blok C. Yang kedelapan, Ananda Baskoro Blok C. Yang kesembilan Ananda Pian dari Blok D. Yang kesepuluh, Ananda Jam Blok C. Yang ke-11 Wildan dari BKN. Yang ke-12, Ananda Siva dari
santunan untuk duafa. Totalnya itu ada 32 orang. Tetapi kita tidak panggil semuanya, sebagai perwakilan saja. Saya panggil 3 orang saja ya Bu sebagai perwakilannya. Yang pertama kepada Nenek Sumini. Kemudian kepada Mbah Cipto sebagai perwakilan. Mbah Cipto. Satu lagi kepada Mbak Sri
Untuk acara berikutnya, tausiah sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Umi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih lemas. Iya, bulan puasa. Ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah di sore hari ini kita dipertemukan. Tak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita pengikutnya. Yang sama-sama kita hormati pengurus paguyuban yatim dan duafa Kausar, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat di lingkungan Blok C baru, Blok C lama. Ada Ketua Majelis Taklim Al-Barokah Mama Ramzi, ada Bu Yuni, ada Bu Denden, dan ibu-ibu semua yang berbahagia juga. Ada Pak Kadus di tengah-tengah kita juga ada. Alhamdulillah, bismillah, selamat kepada Pak Mulyadi yang insya Allah akan menjadi wakil kita di DPRD. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu semua dan hadirin hadirat semua yang berbahagia, marilah sebelum berlanjut kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Yang sedang diuji Allah dalam bentuk apapun, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Yang sedang disempitkan ekonominya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki. Mohon didoakan. Beberapa hari kemarin, hari Senin tepatnya tanggal 25 Maret 2024 bertepatan dengan 15 Ramadan 1445 Hijriah. Ibu mertua saya, Ibu Nuriah binti Haji Sarmili, sudah mendahului kita, sudah berpulang ke rumah Allah. Mohon didoakan yang terbaik di momen yang terbaik, di hari yang terbaik, di ijabahnya doa di waktu sahar, di waktu sore hari. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai keluarga mengucapkan jazakumullah khairal jazaa atas semua perhatian dari warga Blok C baru, Blok C lama, dan semua yang sudah hadir. Mendoakan untuk ibunda kami, Ibunda Nuriah binti Haji Sarmili, insya Allah malam ini malam hari ke-6, besok hari yang ke-7 tahlilan. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, alhamdulillah. Untuk kebaikan memang harus ada yang mensupport. Pada hari ini kita menjadi saksi, ya, menjadi saksi mungkin banyak yang berdonasi, yang tergerak untuk melakukan kebaikan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, di antara makhluk Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan beliau itu dermawannya mengalahi angin yang berhembus. Gak kebayang begitu baiknya Rasulullah SAW. Ya, jadi pada hari ini ketika di Ramadan momen yang berbeda. Kenapa berbeda? Ramadan itu di antara 12 bulan, satu bulan itu Allah lipat gandakan pahala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, semua kita harus berbahagia. Kira-kira bahagia gak Ramadan datang? Bahagia karena ada santunan? Bahagia karena ada THR atau yang lainnya? Harus bahagianya karena apa? Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala. Baru gembira aja Allah sebutkan, dalam hadis disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan bukan kaitannya dengan dunia, tapi kaitannya dengan akhirat, bahwa Allah akan lipat gandakan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita itu akan Allah ampuni dengan gembira datangnya bulan Ramadan. Ya, kira-kira ada yang nggak punya dosa di sini? Ada yang nggak punya dosa? Butuh ampunan Allah nggak? Gembira nambut datang Ramadan aja Allah akan ampuni. Apalagi ngerjain amal-amal solehnya. Ya, ibu-ibu dan hadirin semua yang berbahagia, anak-anak juga hafal surat Al-Asr. Surat Al-Asr apa? Sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, surat Al-Asr itu ada 4 kandungannya. Ya. Kira-kira ingin merugi dalam hidup? Ingin merugi dalam hidup? Enggak. Kalau ingin tidak merugi, Allah ingatkan kita dalam surat Al-Asr. Yang pertama, orang-orang yang tidak merugi, yang pertama, innalladzina amanu, beriman. Sudah beriman belum? Sudah beriman belum? Iman itu kaitannya dengan yang gaib. Makanya ada rukun iman. Ya, yakin ada rezeki, itu iman. Yakin dagangannya akan waktunya laris. Karena orang dagang pasti ada waktunya laris, ada waktunya sepi. Ketika waktunya sepi, bersabar. Ketika waktunya rame, bersyukur. Nih yang ibu-ibu pada pedagang, ada pedagang martabak, pedagang kue, petasan. Iya. Karena kalau misalkan kalau laris manis terus, kadang takutnya lupa diri. Makanya namanya rezeki ada waktunya disempit. Kata kita belum lahir, 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan Allah sudah tetapkan rezeki kita. Ya? Jadi nggak usah khawatir. Yakin ada rezekinya, ibu, ya, anak untuk sekolah, yakin. Minta yang maha kaya. Manusia ada yang kaya, tapi yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin untuk anak ada pasti rezekinya. Semua kita adalah pemakan rezeki. Apa ibu memberi rezeki? Halo? Semua kita adalah pemakan rezeki. Allah yang memberikan rezeki tidak akan ketukar. Kalau bayi bisa ketukar.
kagak ada filmnya. Kan nggak nonton loh ya. Tapi rezeki hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan, kata kita belum. Nah, tugas kita ngapain? Berikhtiar, karena rezeki tidak akan turun dari langit kalau kita tidak mau usaha. Ya, anak-anak yatim rezekinya alhamdulillah dihemat-hemat, disimpan, jangan buat foya-foya. Ya, karena kalau dibuat foya-foya sesungguhnya nyakitin yang memberikan. Dimanfaatkan sebaik-baiknya, didoain, ya, biar yang menjadi donatur diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matematika manusia kalau kita mengeluarkan uang berkurang nggak? Matematika manusia, tapi matematika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Perumpamaan, ya Allah kasih perumpamaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi bukan kata kami kita. Surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah seperti satu butir biji, satu butir benih, satu. Ya. Kemudian dari satu itu berkembang biak menjadi 7. Jadi 7. Jadi 7 ini berkembang biak masing-masing 700. Artinya kalau kita transaksi kepada Allah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, tidak akan jatuh miskin. Tidak ada surga membuktikan raja berinfak sedekah jatuh miskin, tidak ada. Yang ada di foya-foya jatuh miskin saja kalau untuk Allah diganti. Ya, yakin nggak? Yakin itu iman, Bu, bahwa kita membantu saudara-saudara kita itu membantu mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membantu saudara-saudara kita di Palestina itu juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang ingin berdonasi silakan, masih dibuka terus untuk berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya Bu, bagian dari pembuktian keimanan kita. Yakin ada rezekinya, yakin apa yang kita keluarkan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau lapang keluarin enak gak? Enak gak pikir. Tapi kalau lagi sempit, gajian masih lama. Keluarin 5.000 aja itu kan sebelumkan. Ya. Tapi yakin justru kalau lagi sempit dikeluarkan, Allah buka keran-keran airnya yang lain, Allah buka rezekinya yang lain. Hanya saja itu harus dibuktikan. Hasil ngaji harus terpuji di medan amal. Buktikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya ada ikhtiar baik. Ya, ikhtiar baik Bu Susi dan kawan-kawan dari Blok C Baru, karena sudah rutin dilakukan ketika belum menjadi RT, sehingga terus dijalankan membentuk paguyuban yatim piatu, yatim dan duafa Al-Kautsar. Mudah-mudahan yang berdonasi termasuk golongan yang masuk ke Telaga Kautsar, salah satu nama di surga Telaga Kautsar yang kita tidak akan pernah haus selamanya, insya Allah. Ya. Yang kedua, jadi surat Al-Asr tentang perintah beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus. Yang kedua, kalau ingin tidak merugi, yang kedua harus beramal soleh. Bukan beramal salah. Dunia mazra'atul akhirah. Siapa yang pengen masuk Telaga Kautsar? Siapa yang ingin masuk Telaga Kautsar? Masuk surga? Gak ada yang mau kok, gak ada yang tunjuk tangan ya? Siapa yang mau masuk Telaga Kautsar? Tunjuk tangan. Ya, gak ada yang gak semangat, berarti gak percaya. Ya. Siapa yang mau masuk Telaga Kautsar? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Belum keempat berarti itu. Masih malu-malu karena kayaknya katanya nggak layak masuk surga. Termasuk yang ngomong juga. Tapi kita dalam beramal ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah masuk
Allah janjikan lewat Rasulnya, wanita-wanita yang solihah, istri-istri yang solihah, bahkan Allah siapkan surga bisa masuk pintu yang mana aja. Allah Akbar. Syaratnya apa? Istri yang solihah. Ya saya namanya ibu solihah. Ya, dunia umata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Beramal soleh banyak enggak? Amal soleh itu buahnya. Ya, peluang beramal soleh banyak. Peluang beramal soleh itu adanya di dunia. Kalau di akhirat itu kita tinggal apa? Nah, ngambil hasilnya, panennya. Ya. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang kita ngumpulin amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, meskipun banyak orang ngumpulin amal-amal salahnya. Ya. Kan kalau ditanya semua pengen masuk surga, Bu. Yang sepele aja. Ibu makan dengan tangan kanan itu amal soleh. Ya, karena setan itu mencari ngumpulin masa yang banyak untuk temenin dia di neraka. Ya, makanya ibu banyak ibu-ibu anak-anaknya nggak peduli makan dan minum dengan tangan kanan. Padahal tangan kanan makan itu anjuran Nabi SAW. Makan dengan tangan kanan, makan tidak jalan-jalan, ambillah yang terdekat seperti Rasulullah. Ya, makannya itu sepele, amal soleh. Makan itu juga ngelihat makanan anak-anak semua, kalau orang tua kasih makan tidak mencela. Ibu-ibu juga tidak mencela dikasih. Ini orang kok ngasih kolak kok kuahnya dulu. Padahal lagi ngamalin sunnah Nabi. Kalau ngasih tetangga banyakin kuahnya. Padahal kayak kuahnya juga ada isinya ya. Ini ya Allah, tetangga pada niat baik, Bu, diterima aja. Jangan nyela, Bu. Halo? Pengen rumahnya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita? Pengen? Kuncinya adalah tidak mencela. Ya, tidak mencela. Mama makanannya ikan asin terus, bosan. Ada di salah satu blog, saya nggak kasih tahu, takut ibu nari-nari. Ada istri yang curhat sama saya, beneran ya Bu. Suaminya setiap bulan itu belanja ke Cilangkaya beli ikan asin. Buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya. Makan telur itu barang mahal, apalagi ayam. Nah ibu ada nggak sepelit-pelitnya suami dikasih tiap hari dia empanin ikan asin? Ayam kali dikasih empanin. Tapi itu ada di tengah-tengah kita. Ini siapa nih? Rahasia. Tapi itu ada. Masya Allah. Jadi kalau melihat begitu masih bersyukur ya? Masih bersyukur. Ada orang susah, tapi ada yang kita menurut kita susah, tapi ada orang yang jauh lebih susah. Ibu mencela, itu ibu kok bajunya merah kuning kelabu, hijau muda dan biru, pakai bajunya, ya terserah orang. Tapi nilai oh itu bajunya norak banget. Atau lagi ngaji, bajunya buka perasaan bajunya itu aja, kasihan deh ibu, kasihan bajunya itu doang. Padahal boleh ya, ibu di majlis taklim karena seringkali mungkin ganti baju seragam. Ya, jangan sampai memberatkan atau subsidi silang bagi yang tidak mampu. Kata orang berinfak hanya 2.000 aja bisa jadi berat. Menurut kita mah mudah, tapi ada orang yang susah. Ibu mencela suami, suami mencela istri. Akhirnya apa? Itulah yang menyebabkan rumah kita malaikat rahmat tidak mau masuk. Walaupun namanya Pak Rahmat, belum tentu masuk malaikat rahmat. Halo Ibu, di sini ada Pak Rahmat?
Rahmat ada tetangga saya. Jadi kunci ingin masuknya malaikat di dalam rumah kita tidak saling mencela. Ya, ada di sini suaminya suka mencela. Mah, baju kamu norak banget sih. Ya udah beli baju baru dong. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ya. Kalau saya kasio, bawah kasio, dikasih orang. Dia merasa kasih, mudah-mudahan jadi jariah. Itu mudah-mudahan jadi jariah. Kok sakit, kok dikasih? Ya Allah, kan gak mampu beli ya beli. Orang ada yang ngasih. Ya alhamdulillah. Biar kalau dikasih yang ngasih senang. Bukan modus besok nanti lagi dikasih lagi, bukan. Tapi biar apa? Pahalanya ngalir kalau udah dikasih. Dikasih ya dulu ya. Kacamata ya enggak. Udah mulai enggak. Ya, jadi kalau ingin tidak merugi yang pertama apa? Yang pertama beriman. Kalau sakit yakin akan sembuh, ikhtiar manusiawi. Ya, saya kemarin ibu hampir setahun. Ibu mertua saya itu dari 2007 tinggal di saya. Hampir setiap di tahun masanya sakit. Dan kemarin tahun 2023 itu sakit, menurun kondisi kesehatannya. Januari sakit, Juli sampai akhir Desember itu sakit. Sampai kemarin. Malah puncaknya di tanggal 2 Januari itu koma. Koma nggak sadar seminggu di ICU Rumah Sakit Fitri Medika. Dan sembuhnya, kata dokternya itu tinggal nunggu keajaiban karena organ tubuhnya udah rusak semua. Tapi kuncinya apa? Doa anaknya yang soleh dan kehadiran suami saya. Nggak jawab selama seminggu dipanggil, dipegang-pegang, ditepuk-tepuk. Ternyata qadarullahnya anaknya datang. Bisa jawab, bisa. Assalamualaikum Bu, ini Abi, langsung bisa jawab. Waalaikumsalam. Sampai saya masya Allah, ya Allah, nggak menyangka, memang belum ajar. Kemarin Maret saya kirim minta tolong didoain ya di grup-grup yang saya ada di sana, minta doain karena masuk ruang ICU kembali. Habis operasi koma lagi. Ya, ternyata itulah yang akhir. Dan yang masya Allahnya, Ibu mau meninggal hari Senin. Alhamdulillah biiznillah meninggalnya hari Senin di tanggal 15 Ramadan. Di hari baik, di bulan baik, di hari lahirnya Nabi hari Senin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu semua yang mungkin interaksi, terutama ibu kan jamaah majlis Taklim An-Nur ya, ada Bu Nende di dalamnya. Jadi mudah-mudahan ya mohon dimaafin ya Bu kalau ada kesalahan. Ibu-ibu semua yang interaksi dengan Ibu Nuria mohon dimaafkan. Ada teman barengnya itu ada Ibu Sumini, Nenek Iba, ada Nenek Kokom ya, teman-temannya waktu seangkatan. Ibu sudah alumni dan sudah almarhum ya. Semua kita tinggal menunggu giliran. Tinggal ketika kita mau masuk surganya Allah, peluang mencarinya di dunia. Dan salah satunya, kalau kita ingin bersama-sama dengan Rasulullah di surganya, seperti dua jari dekatnya, as-sababatu wal wusta. Orang-orang yang senantiasa menanduni anak yatim kelak di akhirat di surga hari Allah seperti dua jari. Ya, as-sababatu wal wusta. Dekatnya. Jadi kalau menanduni anak yatim enggak hanya momen. Kalau ada rezeki kasih. Ya, enggak nunggu tahun baru Hijriah. Enggak tunggu bulan Ramadan. Kalau ada rezeki setiap bulan, siapa tetangga kita yang ingin kita bantu, sambil didoain ya. Karena salah satu doa yang menggetarkan arasnya Allah, doanya anak-anak yatim.
Ya, anak-anakku yang soleh dan soleh, jangan lupa doain ya. Doain umi kita biar sehat terus, panjang umur, bisa membersamai semuanya ya. Bu, 5 menit lagi. Yang ketiga, yang pertama sudah apa? Sudah paham? Ya, mudah-mudahan Allah cenderungkan nanti kita kepada kebenaran. Allah kasih hidayah kita sehingga kita bisa senantiasa beramal soleh, bukan beramal. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. Kalau Allah kasih hidayah, pegang erat-erat hidayah itu. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin hidayah itu hilang dari sisi kita kalau kita tidak menjaganya. Jaganya apa? Kumpul dengan orang-orang soleh lewat majlis-majlis taklim. Ya, ada majlis taklim hari Rabu yang saya bina dengan Bu Yudi, ada majlis taklim Barokah di hari Sabtu, ada Anur di hari Ahad, dan ada yang di malam Jumat. Mangga silahkan. Pengajian yang terbaik itu adalah yang membuat kita semakin taat kepada Allah dan Rasul. Bu ya. Yang ketiga, saling mengingatkan. Jangan bosan-bosan ngingatin anak kita kalau udah main HP terus. Ya. Sampai malas dan sebagainya. Mengingatkan itu menghantarkan kita ingin sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Kuncinya adalah orang-orang yang bertakwa yang berhak masuk surganya Allah. Dan salah satu kasih sayangnya Allah, tarbiyah Ramadan itu insya Allah yang membuat kita semakin taat dan insya Allah dilayakan masuk surganya Allah SWT. Yang keempat, kuncinya supaya tidak merugi, di samping saling mengingatkan kepada kebaikan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam mengingatkan harus sabar. Jangan bilang mama tahu kalau kamu begini mama masukin ke dalam perut kamu. Sabar dalam mengingatkan. Ya, semua kita minta lautan sabar. Sabiru warodu, sabar dan kuatkan kesabaran dalam berumah tangga, jalani kehidupan berumah tangga, dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Mudah-mudahan semuanya dicenderungkan hatinya kepada kebenaran, dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala keburukan makhluknya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Keluarga-keluarga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan rezeki yang halal barokah. Allah jauhkan dari keburukan makhluknya bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana
بك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا اللهم انصر مجاهدين في اندونيسيا وانصر مجاهدين في فلسطين وانصر مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi mohon diikhlaskan, dimaafkan. Bila tadi terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah dilalui dengan lancar. Semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan terus terlaksana setiap tahunnya. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke wisata bahari. Taman dihiasi bunga-bunga. Halo teman-teman yang ada di sini. Saya ucapkan selamat menikmati hidangan berbuka. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di acara bukber dan santunan anak yatim dan doa tahun depan periode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku maaf
penasehat al-barokah. Ini bu guru saya kalau ngajar ngaji, ya Allah, ini sudah berapa tahun? Ini Uni Padang sekali, ini apa namanya? Penasihat saya juga sesepuh saya ini teh. Terima kasih atas Jamaus, atas bingkisannya. Semoga kita rezekinya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, bagus sekali. Mesti perlu dicontoh dari RT 06 RW 06 ini perlu ditiru. Ini acara udah beberapa tahun ini udah saya soalnya terlibat terus di acara ini. Udah tiap tahun lah Bu Susi pokoknya mah. Bagus lah. Sangat iya sangat inspirasi banget ke RT yang lain. Mudah-mudahan jadi contoh lah buat RT yang lain. Gitu Pak. Ini sangat barokah lah. Oh iya, buat panitia, buat donatur, terima kasih banget udah ngadain acara ini. Ini sangat membantu buat anak-anak yatim di sekitar lingkungan Desa Cengkong ini, Pak. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ibu-ibu udah pada datang di santunan anak yatim. Alhamdulillah baksonya habis, sukses. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu lagi di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator paguyuban santunan anak yatim Al-Kausar mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada anggota paguyuban santunan anak yatim dan duafa ini. Berkat amal ibadah anggota paguyuban ini akan menjadikan investor di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini menjadikan amal ibadah semuanya menuju surga pastinya ya gitu. Saya berterima kasih sekali kepada donatur-donatur sehingga terlaksanalah acara ini. Alhamdulillah lancar, sukses sekali. Saya bersyukur sekali Allah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pengurus-pengurus paguyuban santunan anak yatim. Juga saya mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia bukber dan santunan ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini juga akan menjadikan langkah-langkah kita menuju surga di akhirat nanti. Alhamdulillah, dan harapan saya adalah untuk periode kedua. Ini adalah periode pertama. Saya berharap tahun depan adalah periode kedua akan menjadikan periode yang lebih baik dalam paguyuban ini. Dan saya berharap ada lagi anggota-anggota baru yang awalnya adalah 100 orang akan bertambah lagi. Saya mohon doa restunya, saya mohon supportnya kepada semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf semuanya. Untuk kali ini sebenarnya gini ya, awalnya kami itu sudah menyantuni anak yatim. Kegiatan ini sudah selama 17 tahun. Tapi sebelumnya adalah mengatasnamakan warga RT 06. Nah, sekarang untuk tahun sekarang dikarenakan saya sudah tidak menjadi RT, adalah menjadikan warga, kami mendirikan sendiri sebagai paguyuban santunan anak yatim. Ini adalah periode yang pertama. Periode pertama ini anggotanya sudah 100 orang, menyantunin anak yatim 35 dan duafanya 30 orang. Dan kegiatan kami setelah ini akan setiap bulan menyantuni beberapa anak yatim juga duafa, dan akan diadakan silaturahmi semuanya paguyuban santunan anak yatim ini. Nah, untuk kedepannya pun setiap awal bulan kami akan mengambil dana seikhlasnya dari anggota tetap paguyuban santunan ini. Begitu. Insya Allah dengan izin Allah kami akan mengadakan terus, lanjut terus, semangat terus, berkat dukungan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kadus, yes. Pak Mulyadi, yes. Alhamdulillah Pak, gitu. Ya, sama-sama. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini kita semua di RT 06 RW 06 Perumahan Cengkong Persada telah diadakan santunan anak yatim dan duafa yang dilaksanakan oleh Paguyuban Anak Yatim dan Duafa Al-Kausar yang mana berada di Perumahan Cengkong Persada. Mudah-mudahan acara ini selalu terlaksana setiap tahun berkat support dari masyarakat Perumahan Cengkong Persada ini yang kedusunan yang dipimpin oleh Bapak Dusun Leman ini. Alhamdulillah acaranya terlaksana secara sukses. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi contoh untuk semua warga terutama di Desa Cengkong agar senantiasa seperti ini untuk setiap Ramadan di tahun depan. Mudah-mudahan acara ini tetap terlaksana karena berkat kita semua. Mudah-mudahan anak-anak yatim dan duafa yang kita santuni merasa bahagia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat khususnya di RT 06 RW 06, pada umumnya warga masyarakat Kedusunan Perum Cengkong Persada yang mana yang telah memberikan dukungan baik doa maupun bantuannya sehingga terlaksananya acara santunan anak yatim dan duafa yang telah dikoordinir oleh persatuan atau paguyuban dari santunan yatim dan duafa Al-Kausar. Untuk itu, atas nama pengurus paguyuban mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk santunan anak yatim dan duafa insyaallah akan bermanfaat dan mendapatkan nilai-nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu atas nama pengurus paguyuban mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Paguyuban Al-Kausar. Yeah. Oke.